Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Wilayah Suan Timur, sedikit ke selatan. Ini adalah langit biru yang tenang, dan kawanan burung sesekali terbang melintas. Kicauan burung tampaknya bergabung bersama, dalam gelombang ketika menyebar ke kejauhan. Berdengung. Namun, kedamaian ini tiba-tiba hancur setelah waktu yang lama, dan kawanan burung melarikan diri satu per satu. Orang bisa melihat langit biru secara perlahan memutarbalikkan ruang kosong pada saat ini. Retak. Distorsi telah mencapai batasnya, dan ruang dirusak dengan paksa. Retakan spasial besar perlahan-lahan muncul. Setelah merobek ruang, aura teramat buruk yang bisa mengisi langit segera tersapu. Aura teramat buruk ini perlahan-lahan menyebar ketika suhu daerah secara bertahap turun. Setelah itu, celah spasial perlahan-lahan bergetar, dan sosok kurus adalah orang pertama yang keluar dari dalamnya. Mata hitam pekat itu memandang ke arah tanah begitu dia melangkah keluar dari celah spasial. Segera setelah itu, emosi yang rumit melonjak dalam matanya yang acuh tak acuh. Tampaknya itu adalah kenangan, kegembiraan, dan kebencian. Wilayah Suan Timur. Aku akhirnya kembali, ucap Lindong sambil merentangkan tangannya. Dia sangat menghirup udara dingin milik daerah ini dan bergumam. Ruang di belakang Lindong bergetar ketika beberapa sosok berjalan keluar. Segera setelah itu, aura teramat buruk tiba-tiba menguat. Angka yang tak terhitung jumlahnya dengan aura ganas tampaknya menutupi langit dan tanah saat mereka bergegas keluar, dan berkumpul di belakang Lindong. Meskipun ada begitu banyak dari mereka, tidak ada sedikit pun suara aneh yang dipancarkan. Gerakan dan napas mereka membuat mereka tampak seperti satu kesatuan, pemandangan yang agak mengejutkan. Apakah ini daerah Suan Timur? Aku belum pernah ke sini sebelumnya, ucap Liu Qing sambil mengamati daerah itu dan tertawa kecil. Kakak, di mana kita? Api kecil melihat sekeliling sebelum bertanya. Meskipun dia yakin bahwa mereka telah tiba di wilayah Suan Timur, mengingat betapa luasnya itu, tidak ada yang tahu di mana mereka telah mendarat. Kita akan tahu di saat kita berjalan-jalan, hahaha, jawab Lindong. Lindong melambaikan tangannya, matanya memandang ke depan saat tubuhnya melesat ke depan. Semua orang, termasuk 8.000 tentara Tiger Devouring yang kuat segera mengikuti. Mereka sangat cepat. Dalam 10 menit atau lebih, mereka sudah melakukan perjalanan ribuan mil. Namun, kedamaian sebelumnya tidak ada lagi. Semua yang masuk ke mata mereka adalah tanah yang sobek dan berantakan. Tampaknya tanah itu telah mengalami perang yang mengerikan. Sepertinya perang yang dimulai oleh Yuan Gate telah menyelimuti seluruh wilayah Suan Timur. Martin kecil mengerutkan kening dan berkata saat dia menyaksikan pemandangan ini. Lindong mengangguk. Dia telah melihat banyak orang melarikan diri di sepanjang jalan. Namun, sebagian besar dari mereka adalah rakyat biasa, dan yang terkuat di antara mereka hanya dalam 3 tahap penciptaan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan tanda-tanda kelompok Lindong. Ada kelompok besar yang menuju ke arah kita dari depan. Beberapa dari mereka tampaknya memiliki sedikit kemampuan. Tetua pertama Zuli tiba-tiba melihat ke depan dan berkata. Energi mental Lindong tersapu keluar setelah mendengar ini. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 10.000 orang di grup ini. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada kelompok yang mereka lihat sebelumnya. Selain itu, salah satu dari mereka tampaknya telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat awal. Bahkan di Sekte Super, kekuatan seperti itu akan memungkinkan seseorang untuk memiliki posisi yang lebih tua. Namun, orang-orang ini menunjukkan ekspresi panik, dan jelas-jelas berasal dari pihak yang kalah. Satu-satunya hal untuk mengetahui, adalah dari mana mereka berasal. Kakak, ucap Flame kecil sambil memandang Lindong untuk mendapatkan pendapatnya. Tidak perlu membuang-buang waktu. Lindong menggelengkan kepalanya. Wilayah Suan Timur saat ini sangat kacau. Sebagian besar karena perang antara kekaisaran di bawah gerbang Yuan dan yang di bawah sekte super lainnya. Mereka tidak memiliki mood untuk repot-repot dengan pertarungan level ini. Begitu mereka menghabisi Yuan Gate, semua kekacauan secara alami akan menghilang, ucap Lindong. Flame kecil mengangguk setelah mendengar ini. Dia baru saja akan melambaikan tangannya, dan memberi perintah ketika dia melihat ekspresi Lindong tiba-tiba membeku. Tunggu, Lindong menyipitkan matanya, dan mengintip ke kejauhan saat dia berkata. Apa itu? Api kecil juga melihat ke kejauhan dan bertanya. Sepertinya ada seorang kenalan, ucap Lindong.
Lindong tersenyum tipis. Ekspresinya sepertinya mengisyaratkan bahwa dia mengenang masa lalu. Sudah berapa tahun ya, ucap Lindong. Bergemuruh, kerumunan orang-orang yang agak menyedihkan melonjak melewati jalan. Mereka menatap ke belakang mereka dari waktu ke waktu dengan mata penuh kecemasan dan kepanikan. Di bagian paling depan dari kelompok ini, adalah seorang wanita parubaya berwajah pucat yang bepergian dengan kecepatan tinggi. Dia tampaknya terluka parah dan tidak bisa menanggung siksaan seperti itu. Erangan yang berlarut-larut terus-menerus muncul dari tenggorokannya, ketika darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Bibi mau bela diri, apakah kamu baik-baik saja? Tanya seseorang. Suara teriakan datang dari samping, ketika seorang wanita bergegas mendekatinya. Wanita ini mengenakan gaun biru. Wajahnya cantik dan tubuh langsingnya seperti pohon willow di tepi danau, memberinya penampilan yang sangat memikat. Pada saat ini, dia menatap wanita parubaya dengan ekspresi khawatir. Nada suaranya dipenuhi kekhawatiran. Lan Ying, aku baik-baik saja. Jika mereka berhasil mengejar yang ketinggalan, aku akan pergi dan menghentikan mereka. Kamu akan segera memimpin semua orang kembali ke Nine Heavens Supreme Purity Palace. Mereka akan aman hanya setelah mencapainya. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi bibi bela diri, kamu," ucapan Ying. "Tidak ada lagi omong kosong. Ini semua yang tersisa dari keluarga kekaisaran Celestial Empire kamu. Apakah kamu ingin seluruh klan kamu terhapus?" Mata wanita parubaya itu berubah tajam saat dia berkata. Lan Ying menggigit bibir merahnya erat-erat setelah melihat ini, dan darah segar mengalir keluar. Wanita parubaya yang disebut bibi bela diri Mo juga mendesah pelan dengan putus asa. Dia akan berbicara ketika ekspresinya berubah secara drastis. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. "Berhenti," ucap Bibi Mo. Kelompok besar itu segera melambat dengan cara yang menyedihkan, ketika banyak pasangan mata memandang ke depan. Ekspresi mereka berubah. Setelah itu, ribuan pasukan tombak bergegas maju, dan menjaga kelompok dari depan. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Pada saat ini, pasukan hitam besar berdiri di langit di depan mereka. Aura yang teramat buruk merembes keluar dari tubuh orang-orang ini sangat yang padat, dan bahkan menyebabkan udara itu sendiri mengeras. Bibi bela diri mau memandangi pasukan yang tenang dan tidak bergerak di depan matanya, ketika guncangan hebat tiba-tiba muncul di dalam diri mereka. Pemandangan ini menyebabkan dia kesulitan bernapas. Selain itu, pasukan misterius ini bukanlah yang menyebabkan hatinya bergetar. Sebaliknya, 10 sosok di depan kelompok yang melakukannya. Setiap dari mereka menyebabkan jantungnya bergetar. Meskipun dia bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas di wilayah Suan Timur, dengan kekuatan tahap kematian yang mendalam tingkat awal, dia merasa lemah seperti bayi saat berada di depan orang-orang ini. Bibi mau bela diri, mereka tampaknya bukan dari Yuan Gate, ucap Lan Ying. Wajah cantik Lan Ying awalnya memucat. Namun, dia dengan cepat membuka mulutnya dan berkata, "Ini karena dia tidak merasakan permusuhan dari pasukan misterius ini." Bibir marsial Mo akhirnya terbangun dari kebingungannya setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru turun dari kudanya dan dengan hormat berkata, "Tetua, bolehkah aku tahu siapa kamu?" Junior ini adalah Mo Yun, sesepuh dari Istana Kesucian Tertinggi 9 Surga. Aku berharap bahwa para tetua akan memaafkan kami jika kami telah menyinggung kamu dengan cara apapun, ucap Mo Yun. Lan Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihatnya yang berakting hingga sedemikian rupa. Mereka sangat menyadari kekuatan dan kesombongan bibi bela diri Mo. Namun, cepat, semuanya turun. Jangan kasar. Beberapa tetua ini tidak lebih lemah dari Tuan Istana. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Bibi bela diri Mo buru-buru mengatakan. Setelah itu, semua orang tampak linglung. "Hah, tidak lebih lemah dari Tuan Istana," ucap kelompok Lan Ying karena kaget. Ekspresi kelompok Lan Ying berubah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka buru-buru turun. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Aliran hitam di langit yang jauh secara bertahap mendekat setelah kelompok mereka berhenti. Dengan pendekatan mereka, aura teramat buruk yang menakutkan menyebabkan wajah-wajah kelompok Lan Ying pucat. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpastian. Faksi apa yang dimiliki kelompok misterius ini di depan mereka? Barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihasilkan oleh Istana 9 Surga tertinggi mereka, pikir Bibi Mo. Lan Ying dan yang lainnya diam-diam mengangkat mata mereka, lalu mereka membungkuk hormat. Setelah itu, mereka melihat beberapa sosok di depan kelompok ini perlahan-lahan turun ke arah mereka. "Nona Lan Ying, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Apa kabarmu?" ucap Lindong. Bibi bela diri Mo buru-buru membungkuk ketika dia melihat orang-orang ini turun. Namun, tawa hangat tiba-tiba ditularkan dari depan.
Ini menyebabkan dia terkejut. Sesepuh ini sebenarnya kenal dengan Lan Ying, pikir Bibi Mo. Lan Ying juga terkejut. Dia bertukar pandang dengan Bibi bela diri Mo. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya, dan melihat beberapa orang berdiri di depannya. Di bagian paling depan adalah seorang pemuda kurus. Pria muda itu seusia dengannya. Wajah mudanya memberinya perasaan yang akrab. "Tetua, apakah kamu kenal dengan Lan Ying?" Bibi Martial Mo bertanya dengan hati-hati. Dia tidak ceroboh hanya karena orang ini terlihat muda. Tekanan dari tubuh pemuda ini menyebabkan dia tidak dapat mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Kamu Lindong," ucap Lan Ying. Suara marsial Bibi Mo baru saja terdengar, ketika Lan Ying yang berpikir keras di sampingnya, dan tiba-tiba menjerit. Terkejut dan tidak percaya menutupi wajahnya yang cantik. Kamu masih hidup?" Lan Ying berseru setelah kata-katanya yang sebelumnya terdengar. Lindong yang mana? Lindong siapa?" Tetua Mo menatap Lan Ying dengan ekspresi bingung. Dia berpikir untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat mengingat individu tingkat puncak seperti itu di wilayah Suan Timur. Dia adalah Lindong dari Dao Sek. Lindong yang sama, yang waktu itu terpaksa meninggalkan wilayah Suan Timur oleh 3 kepala besar gerbang Yuan 3 tahun lalu. Dia keluar bersama dengan aku dari Perang 100 Kekaisaran saat itu. Lan Ying buru-buru menjawab. "Lindong Dao Sekte," ucap Bibi Mo. Tetua Mo sekali lagi tertegun. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan kejutan pun dengan cepat melonjak di wajahnya. Matanya tampak seolah-olah dia melihat hantu, ketika dia melihat ke pemuda yang tersenyum di depannya lagi. "Hahaha, sepertinya Nona Lan Ying masih mengingatku," ucap Lindong sambil tertawa. Lindong tersenyum. Dia memandang wajah cantik Lan Ying yang sudah dikenalnya, dan merasa agak emosional. Segalanya telah berubah sekarang, karena mereka telah bertemu lagi setelah bertahun-tahun kemudian. Lindong memiliki kesan yang cukup baik tentang Lan Ying ini dalam Perang Hundred Empire. Paling tidak, yang terakhir tidak memandang rendah dia hanya karena dia berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Aku mendengar bahwa kamu dipaksa untuk meninggalkan wilayah Suan Timur oleh 3 kepala besar gerbang Yuan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu masih hidup. Apakah kamu tahu, kalau Martial Junior Surou sering memikirkanmu, dan Senior Kingzu bela diri, dia juga menyebut-nyebut namamu. Mereka pasti akan sangat senang jika mengetahui bahwa kamu masih hidup, ucap Lan Ying. Wajah cantik Lan Ying menjadi sedikit memerah karena kegembiraannya. Bahkan suaranya menjadi lebih tergesa-gesa. "Surou," gumam Lindong. Mata Lindong tampak menjadi sedikit lembut saat dia mengingat wanita muda yang pemalu itu. Namun, segera setelah itu, emosi yang rumit muncul dalam hatinya. "Ling Qingzu," gumam Lindong. Peri yang dulunya dingin dan sombong adalah satu-satunya wanita yang telah dia pandangi dan kejar. Justru karena dia, bahwa Lindong telah meninggalkan kekaisaran besar Yan yang kecil. Terlepas dari apa yang telah berubah, Lindong tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan satu-satunya wanita yang telah melakukan tindakan intim dengannya, Uhui. Dia bertanya-tanya bagaimana nasibnya selama bertahun-tahun, pikir Lindong. Uhuk. Bibi Martial Mo menatap Lan Ying, yang wajahnya memerah karena kegirangan dan segera batuk. Lindong yang sekarang jelas tidak lagi menjadi murid Dao Sek yang lembut sejak saat itu. Berdasarkan urutan di mana kelompok orang di depan mereka berdiri, jelas bahwa Lindong adalah pemimpinnya. Selain itu, hal yang paling menakutkannya adalah, bahwa kekuatan orang-orang ini tidak lebih lemah daripada penguasa istana dari 9 surga agung istana kemurnian tertinggi mereka. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, bagaimana seorang murid Dao Sekte bisa menjadi begitu semenakutkan ini dalam waktu 3 tahun, pikir Lan Ying. Lan Ying cepat pulih setelah mendengar bibi bela diri mau batuk pelan. Dia segera melepaskan tariakan dan buru-buru mundur selangkah. Lindong tersenyum. Dia akan berbicara ketika ekspresi di matanya mengeras. Mata yang acuh tak acuh itu memandang ke kejauhan, di mana sekelompok besar orang bergegas ke arah mereka. Beberapa individu yang kuat juga bergegas ke udara. Orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa. Bibi Martial Mo dan Lan Ying juga mendeteksi aktivitas dari belakang mereka, dan ekspresi cemas melintas di mata mereka. "Pemimpin besar," ucap The Heaven Dragon Demon Commander memandang Lindong. "Mereka dari Yuan Gate," ucap Marten kecil sambil tersenyum tipis. Ekspresi dingin melintas di wajahnya yang tampan. "Bunuh mereka semua." Lindong menarik matanya, dan berkata dengan suara acuh tak acuh. "Siap Tuan," jawab The Heaven Dragon Demon Commander sambil tersenyum sadis, dan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Beberapa saat kemudian, tangisan yang menyedihkan tiba-tiba ditransmisikan dari belakang. Lan Ying dan yang lainnya buru-buru menoleh.
Selanjutnya, mereka melihat orang-orang kuat dari Yuan Gate, yang bahkan bibi bela diri Mo tidak bisa kalahkan, terbunuh dalam sekejap. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Ush! Semenit kemudian, ketika Komandan Iblis Naga Langit sekali lagi muncul di belakang Lindong. Tidak ada jejak darah di tubuhnya. Namun, aura intimidasi yang kuat menyebabkan orang-orang di belakang Lan Ying gemetaran, dan hampir berak di celana saat mereka menutup mulut mereka dengan erat. Bibi bela diri Mo dan Lan Ying menelan seteguk air liur. Mereka sangat menyadari, bahwa ada 3 ahli tahap kematian mendalam tingkat awal di antara para ahli dari Gerbang Yuan. Dibandingkan dengan mereka yang dari Gerbang Yuan, jelas bahwa orang-orang di depan mereka benar-benar dewa kematian. Namun, ketakutan mereka berubah menjadi sukacita setelah mereka mengingat berapa banyak anggota klan mereka telah terbunuh oleh Yuan Gate. Lindong, terima kasih telah menyelamatkan kami, ucap Lan Ying sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya berubah sedikit merah karena dia lolos dari bahaya. Dia dengan cepat mengucapkan terima kasih padanya. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, Nona Lan Ying, apakah kamu tahu bagian mana dari wilayah Suan Timur kita saat ini? Tanya Lindong. Ini adalah bagian selatan wilayah Suan Timur. Ini adalah perbatasan antara Kekaisaran Langit dan Kekaisaran Gunung Utara. Namun, Kekaisaran Surgawi tidak ada lagi, jawab Lan Ying dengan sedih. Lindong mengangguk. Kekaisaran Surgawi berada di bawah Istana 9 tertinggi surga kemurnian. Karena Gerbang Yuan telah menyatakan perang terhadap Nine Heavens Supreme Purity Palace, itu tentu saja tidak akan melepaskan kekaisaran bawahan ini. Apakah 9 surga agung Istana Kemurnian masih baik-baik saja? Lindong ragu-ragu sebelum bertanya. Kita tidak yakin. Kita semua telah melarikan diri dari Gerbang Yuan selama periode waktu ini. Sudah lama sejak kami menerima informasi dari istana. Namun, aku percaya kalau seharusnya tidak ada masalah, karena Master Istana telah ditempatkan di sana. Lan Ying berpikir sejenak sebelum berbicara. Oh iya, Lan Ying tiba-tiba teringat sesuatu saat matanya yang cantik membelalak. Lindong, aku ingat bahwa kamu berasal dari klan Lin dari Kekaisaran Great Yan kan, ucap Lan Ying. Ya, jawab Lindong sambil mengangguk. Kegelisahan melonjak dalam hatinya saat dia mengamati penampilan Lan Ying. Apa yang terjadi dengan Kekaisaran Yan besar dan klan Lin? Tanya Lindong. Kamu harus cepat kembali. Kekaisaran Great Yan telah diserang oleh kerajaan sekitarnya yang setia pada Gerbang Yuan selama 3 bulan, dan telah menderita serangkaian kekalahan terus-menerus. Mereka bahkan dipaksa kembali ke ibu kota. Semua anggota klan besar di dalam kekaisaran telah berkumpul di ibu kota. Jika kota itu jatuh, aku khawatir mereka tidak akan bisa lepas dari pertumpahan darah. Lan Ying buru-buru berkata. Suaranya baru saja terdengar, ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat menjadi sedingin es. Wajah Lindong yang terlihat agak hangat dari sebelumnya, kini telah menjadi sangat aneh. Aura yang sangat mengerikan segera menghancurkan awan. Dalam sekejap, rasanya suhu di sekitarnya menyusut. Lan Ying dan yang lainnya yang paling dekat dengan Lindong tidak mampu menanggung aura yang mengerikan ini. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka buru-buru mundur dengan wajah pucat. Kakak, Flame kecil segera berbicara ketika dia melihat situasi ini. Aura teramat buruk menghilang sedikit demi sedikit, sementara tampilan menyeramkan di wajah Lindong juga secara bertahap memudar. Namun, dinginnya mata hitam pekatnya seperti es yang tidak pernah meleleh, karena telah begitu dingin, sehingga bisa membekukan jiwa seseorang. Nona Lan Ying, bisakah aku menyusahkan kamu untuk menunjukkan kepada kami jalannya? Kita harus segera kembali ke Kekaisaran Great Yan. Lindong memandang ke arah Lan Ying dan berkata, Oke, Lan Ying melihat anggota klan kerajaan Kekaisaran Surga di belakangnya, sebelum dia mengangguk. Jangan khawatir Nona Lan Ying, aku akan mengutus orang-orangku untuk mengawal anggota klan ini ke tempat yang aman. Lindong segera berkata, bagaimanapun, dia menyadari kekhawatiran Lan Ying. Kalau begitu aku harus berterima kasih, ucap Lan Ying. Baru kemudian Lan Ying menghela nafas lega, sebelum dia berterima kasih padanya. Mengingat status dan kekuasaan Lindong saat ini, kata-katanya ini pasti akan memastikan keselamatan anggota klannya di wilayah Suan Timur, pikir Lan Ying. Bibi mau bela diri, aku akan mengikuti Lindong ke Kekaisaran Yan besar. Anggota klan aku akan berada di tangan kamu. Lan Ying memiringkan kepalanya, dan menatap Bibi bela diri Mo saat dia berbicara. Bibi bela diri Mo mengangguk. Dia tidak keberatan. Kelompok Lindong terlalu menakutkan, dan bahkan Nine Heavens Supreme Purity Palace mereka tidak mampu untuk menyinggung mereka. Fakta bahwa Lan Ying dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan hubungan dengan kelompok seperti itu sudah sangat bermanfaat bagi mereka. Lindong memberi isyarat dengan lembut.
Seorang Kapten Tiger Devouring Army dengan cepat berjalan maju, dan dengan hormat berkata, "Pemimpin besar, kamu akan memimpin 200 tentara Tiger Devouring Army, dan mengawal mereka ke tempat yang aman," ucap Lindong. "Dimengerti Tuan." Kapten segera menjawab, "Nona Lan Ying, mari kita pergi." Lindong melihat ke arah Lan Ying dan berkata, Bibi bela diri mau memandangi kapten tersebut, dan kekaguman tanpa sadar memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Kapten In hampir mencapai puncak tahap kematian mendalam tingkat akhir. Selain itu, aura dari apa yang disebut Tiger Devouring Army di belakangnya semua agak kuat. Mereka seperti mesin pembantai. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa dalam waktu singkat kurang dari 3 tahun, murid Dao Sekte dari saat itu benar-benar akan menjadi sekuat ini. Jika trio Tian Yuanzi mengetahui bahwa semut di mata mereka telah tumbuh hingga sedemikian rupa, aku bertanya-tanya, apakah mereka akan merasa menyesal di hati mereka, pikir Bibi Mo. Bibi bela diri Mo merasa agak sedih, tetapi segera setelah itu menjadi sangat senang. Gerbang Yuan telah memulai perang, menyebabkan wilayah Suan Timur jatuh ke dalam kekacauan. Sekarang, seseorang akhirnya datang untuk membersihkan momok ini. Lindong benar-benar bintang kemalangan yang menakutkan bagi Yuan Gate, pikir Bibi Mo. "Ayo pergi," ucap Lindong. Lindong selesai dengan perintahnya. Tanpa basa-basi lagi, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan energi mental yang tak terbatas langsung meraih Lan Ying. Selanjutnya, sosoknya bergerak, dan ketika itu muncul sekali lagi, itu sudah 10.000 kaki jauhnya. Berdesir-desir. Setelah melihat Lindong bergerak, Little Marten, Little Flame, dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti. The Tiger Devouring Army yang mirip dengan satu tubuh langsung naik ke udara. Seperti awan hitam, aura menakutkan dan ganas bergemuruh di sekitar mereka saat mereka juga mengikuti. Saat Bibi bela diri mau menatap barisan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sekali lagi. Kemungkinan tidak ada sekte super tunggal di wilayah Suan Timur yang akan mampu mengeluarkan barisan yang mengerikan seperti itu, pikir Bibi Mo. Fakta bahwa murid mengerikan seperti itu berasal dari Dao Sekte, dan benar-benar sangat mustahil jika tidak iri hati. "Nona Lan Ying, bisakah kamu menjelaskan kepada aku situasi saat ini di wilayah Suan Timur?" ucap Lindong. Figur cahaya berkedip-kedip. Lindong dan yang lainnya telah mendorong kecepatan mereka hingga ke batas, dan Lan Ying hanya bisa mengikuti tanpa usaha apapun, karena dia sepenuhnya bergantung pada energi mental Lindong yang telah membawanya. Saat ini, kepala Lindong dimiringkan, dan mengambil kesempatan untuk menanyakan keadaan terkini wilayah Suan Timur. Selain gerbang Yuan, hanya Sekte Dao dan 9 surga agung Istana Kesucian yang masih ada di antara 8 sekte super di wilayah Suan Timur. Sekte super lainnya telah menyerah dan bersekutu dengan Yuan Gate, atau dihancurkan oleh mereka. Lan Ying dengan lembut menghela nafas saat dia berbicara. "Gerbang Yuan seharusnya tidak sekuat ini," gumam Lindong sambil sedikit mengernyit. Meskipun sebelumnya telah diketahui, bahwa gerbang Yuan adalah sekte super terkuat, mereka jelas tidak memiliki kemampuan untuk memulai perang dengan begitu banyak sekte super sekaligus. Jika berbicara secara logis, seharusnya memang begitu. Namun, tidak lama setelah perang dimulai, Yuan Gate tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan, dan sekte super biasa tidak lagi cocok untuk mereka sama sekali. Mereka telah menyembunyikan diri mereka terlalu dalam. Mata Lindong sedikit menyipit. Kemungkinannya bukan karena Yuan Gate menyembunyikan diri terlalu dalam, tetapi mereka memiliki semacam bantuan. Selain itu, bantuan seperti itu sangat mungkin berasal dari Yimo. Dari benih iblis di tubuh trio Huo Yuan, Lindong tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi antara Yuan Gate dan Yimo. Bukan tidak mungkin bagi Yimo untuk menggunakan semacam metode untuk meningkatkan kekuatan para murid gerbang Yuan. Memikirkan bahwa bajingan ini telah bersekutu dengan Yimo, pikir Lindong. "Nona Lan Ying, apakah Dao Sekte baik-baik saja?" Lindong bertanya dengan lembut. Dia memiliki ekspresi yang sangat rumit di matanya, ketika dia mengucapkan dua kata ini. Meskipun dia hanya tinggal di Dao Sekte selama setahun, jika keluarga Lin adalah rumah pertama Lindong, maka Dao Sekte akan menjadi yang kedua. Dia tidak akan pernah melupakan banyak orang yang dia temui, dan kenangan yang dia buat di sana. Ying Huan-Huan, Ying Xiao-Xiao, Wang Yan, Wu Dao, Ying Xuanzi, dan semua murid senior Desolate Hall. Lindong telah mengalami terlalu banyak selama bertahun-tahun, dan hanya tahun itu di Dao Sekte telah memungkinkannya untuk benar-benar merasakan kehangatan. Perasaan seperti itu belum terasa, bahkan setelah dia mendirikan Four Titans Palace. Lan Ying melihat Lindong. Dia secara alami telah mendengar tentang acara di daerah iblis unik dari 3 tahun lalu.
Karena dia takut melibatkan Dao Sek, Lin Dong mengumumkan pengunduran dirinya di depan semua orang. Dao Sekte masih baik-baik saja. Meskipun Yuan Ge telah menginvasi beberapa kali, Dao Sekte telah menangkal mereka pada akhirnya. Orang yang sangat luar biasa telah muncul di Dao Sek saat ini, dan aku percaya kamu harus mengenalnya, jawab Lan Ying. Oh, Lin Dong samar-samar tertawa, tetapi tangannya tanpa sadar mengepal, sementara hatinya yang biasanya tenang mulai bergetar pada saat ini. Dia disebut Ying Huan, dan merupakan putri Tuan Sekte Dao. Dia sekarang sangat terkenal di wilayah Suan Timur. Ketika gerbang Yuan mengirim 3 praktisi panggung samsara untuk menyerang Dao Sekte, mereka semua dicegat oleh Ying Huan. Meskipun dia menderita beberapa luka pada akhirnya, ketiga ahli super tahap samsara itu semuanya terluka parah, ucap Lan Ying. Nada suara Lan Ying tanpa disadari menjadi sedikit bersemangat, sementara ekspresi memuji berkedip di matanya yang cantik. Ying Huan saat ini tidak diragukan lagi merupakan legenda di wilayah Suan Timur. Hah, dia terluka, ucap Lin Dong. Ekspresi Lin Dong berubah dingin, karena tanda-tanda aura mengerikan yang sebelumnya tidak mampu ditanggung oleh Lan Ying, kini mulai muncul lagi. Itu setengah tahun yang lalu. Aku tidak tahu bagaimana Ying Huan berkultivasi saat kekuatannya tumbuh hari demi hari. Itu karena dia mampu menahan serangan Yuan Gate di Dao Sek yang telah dihentikannya berkali-kali. Namun, meskipun individu yang tangguh seperti dia telah muncul di Dao Sek, kekuatan tersembunyi gerbang Yuan terlalu menakutkan. Oleh karena itu, Dao Sek terpaksa bersembunyi di dalam formasi perlindungan sekte besar mereka, dan berada dalam kondisi yang sangat pasif, ucap Lan Ying tidak mampu menahan aura yang mengerikan, sehingga dia berbicara dengan cepat. Sampah busuk Ai Yuan Gate ini, gumam Lin Dong yang emosi. Lin Dong sedikit menggertakkan giginya, saat niat membunuh di dalam hatinya melonjak. Dia secara alami tahu mengapa kekuatan Ying Huan melonjak begitu cepat. Itu pasti karena kekuatan Ice Master yang telah kembali. Setelah kekuatan Ice Master sepenuhnya terbangun, bahkan Lin Dong tidak akan tahu, apakah dia adalah Ying Huan atau Ice Master. Bajingan gerbang Yuan ini benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk memaksa Ying Huan menjadi sosok yang Lin Dong tidak ingin melihatnya. Terlebih lagi, ketika dia memikirkan tentang situasi yang buruk yang dialami Dao Sek, dan banyak beban yang harus ditanggung Ying Huan, bagaimana mungkin niat membunuhnya tidak meningkat. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan, bagaimana pundak lembut putri kecil yang menyenangkan, mempesona, dan lincah dari masa itu, putri kecil yang sama yang setiap murid Dao Sekte sayangi, dapat memikul beban yang begitu besar, pikir Lin Dong. Dao Sekte harus bisa bertahan selama beberapa waktu. Setelah kamu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi Kekaisaran Gritian, kamu dapat membantu mereka. Ucap Lan Ying. Selanjutnya, seolah-olah dia ingin membubarkan aura mengerikan Lin Dong, dia buru-buru menambahkan. Kekaisaran Gritian saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan mereka kemungkinan tidak lebih lemah dari kerajaan super lainnya, ucap Lan Ying. Lin Dong segera sedikit terpana. Ketika dia telah meninggalkan saat itu, Kekaisaran Gritian hanyalah sebuah kekaisaran peringkat rendah dan kecil. Bagaimana mereka sekarang bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan kerajaan super, ucap Lin Dong. Bukankah ini sebagian besar berkat kamu, bahkan sejak kamu dipaksa untuk pergi, Dao Sekte akan mengirim sejumlah besar harta alam ke Kekaisaran Besar Yan setiap tahun. Tentu saja, sebagian besar dari ini diberikan kepada Lin Clan. Selain itu, Dao Sek khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada orang tua kamu, karena itulah mereka mengirim beberapa ahli ke Kekaisaran Gritian. Ini juga mengapa Kekaisaran Yan besar bisa bertahan begitu lama dalam kekacauan saat ini, ucap Lan Ying menjelaskan. Lin Dong sedikit mengangguk, ekspresinya rumit. Dao Sek tidak ramah kepadanya, dan dia tahu bahwa ini mungkin semacam kompensasi dari Ying Xuanzi. Namun, Lin Dong tidak pernah menyalahkan Ying Xuanzi atas apa yang terjadi di Unique Devil Region saat itu. Sebagai pemimpin sekte dari seluruh sekte, beban yang ia bawa tidak terbatas pada kehormatan pribadinya saja. Dia harus bertanggung jawab untuk masing-masing dan setiap dari 10.000 murid Dao Sekte. Oleh karena itu, tindakannya tidak pernah dapat digerakkan oleh perasaannya seperti Ying Huan. Selain itu, Lin Dong telah menyaksikan bagaimana ia bertindak untuk membantu nanti. Meskipun kekuatan dan status Lin Dong sangat berbeda dari 3 tahun yang lalu, dia selalu merasa hormat terhadap Tuan Sekte Dao ini. Ada total 3 kerajaan super yang telah mengepung dan menyerang Kekaisaran Yan besar. Mereka semua berada di bawah gerbang Yuan, dan memiliki beberapa konflik sebelumnya dengan Kekaisaran Yan besar. Karena itu, mereka memanfaatkan kesempatan ini. Namun, Kekaisaran Gritian saat ini tidak lemah,
dan telah berhasil mempertahankannya bersama mereka, sampai baru-baru ini ketika Yuan Gate mengirim beberapa ahli. Ini telah mengakibatkan Kekaisaran Yan besar terus didorong mundur dalam pelariannya, sebelum akhirnya dipaksa ke dalam situasi kritis yang bercokol di ibu kota mereka. Lin Dong mengangguk. Kemarahan yang mengerikan berputar di dalam pupil matanya yang hitam. Dia tidak peduli jika kerajaan super ini digunakan. Jika orang tua atau kerabatnya menderita luka sekecil apapun, dia akan membuat mereka tahu apa itu artinya harga yang harus dibayar dengan darah, ucap Lin Dong. Selain itu, penyebab utama bencana ini adalah gerbang Yuan. Aku akan memberitahu kamu, betapa dahsyatnya bencana yang ditimbulkan oleh ketiga anjing tua pada saat itu yang menimpa kamu. Ucap Lan Ying. Lan Ying tidak berbicara lebih jauh ketika dia melihat penampilan Lin Dong, dan hanya akan memberikan arahan sesekali, meskipun kerajaan surga sangat jauh dari Kekaisaran Yan besar, dengan kecepatan kelompok Lin Dong, mereka melewati banyak kerajaan hanya dalam setengah hari, dan perbatasan yang dilanda perang Kekaisaran Yan besar mulai muncul dalam pandangan Lin Dong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.